Bayang. Dia keluar ya, maksudnya kan gue udah sempet ngobrol sama macam. Gue tanya, gimana? Jongkok dia langsung kayak Megang pala gitu. Malu juga untuk nyobain. Mungkin kalau seandainya gue nggak punya malu, atau yang gue orangnya main gas-gasnya Iya. mungkin bisa aja gue gas gitu kan. Iya. Tapi gue nggak bisa, ini akan malu-maluin pasti gitu. Bukan lu yang mendapatkan karakter, Iya. tapi karakter itu yang mendapatkan lu. Iya. Karakter itu yang milih lu. Iya. Bre, ganteng banget, Bre. Gila, ngapain? Casting kan. Lu udah? Iya, gue udah. Oh, Apa karakter lu? gue dapet tadi jadi apa? Anak desa, terus dia sebagai pedagang susu sapi. Kan gue juga. Lu ngapain baju lu begini? Ya, biar keren aja sih. Kan ada produser, ada casting director, ada direkturnya juga. Ini? Ya Allah aja maksudnya. Kenapa kayak ya gue ganteng gitu? Anjing, sip. Kapten. Iya kan maksud gue kayak lu udah namanya casting untuk apa tadi? Gue lupa tuh karakter si anak desa. Ya, penjual susu. Penjual susu aja ya udah. Kan yang penting acting aja, santai aja bajunya. Ya, cuma kan gak ada salahnya gue sekalian jualan sama direkturnya, sama produsernya. Bener sih. Ya maksudnya kan jadi artis kan harus ganteng. Iya. Gitu kan. Kayak ya pas dong gue kayak gini gitu. Bukannya yang dinilai itu adalah ininya, cara dia berakting ya dibandingkan ganteng. Iya. Iya. Iya kan? Benar. Coba, lu kalau misalkan ganteng tapi nggak bisa acting? Ya, jelek sih. Iya kan? Itu guys. Jadi, ini. Ya, macam-macam ya. Maksudnya kayak ya, kita di episode kali ini pengen bahas soal casting gitu. Yoi. Banyak banget fenomena yang terjadi, ataupun juga ya masing-masing orang juga punya caranya gitu ya. True, benar. Gak ada yang salah. Gue keren dan ganteng ya, it's okay gitu. Walaupun lu simple tapi tetap ganteng juga kayak why not? Gitu. Why not? Kenapa kacang? Iya. Sebenarnya apa ya? Casting tuh menarik gitu karena mungkin sejauh ini orang-orang tuh cuman tahu tentang behind the scene shooting. Iya ya, bloopers ya. Ya bloopers, gimana itu yang mungkin lebih sering di-share gitu kan. Tapi kan agak jarang orang-orang tahu proses casting, terutama maksudnya untuk orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia entertain gitu ya. Orang tuh pada ini kali ya, maksudnya mereka juga nggak kebayang kali ya gimana jerih payahnya buat dapat satu peran tuh. Susah. Apa ya? Ya memang satu ini tidak di-share karena salah satunya mungkin privacy gitu ya. True, benar. Apalagi untuk orang-orang yang nggak dapetin kan kayak agak kecewa ketika itu di-publish gitu ya. Benar. Itu. Cuman menariknya kayak apa yang kata lo bilang tadi, Pal, prosesnya itu tuh panjang, kacau cuy, rumit, dan gue ngerasanya cukup berdarah ya. Maksudnya kalau untuk satu kali castingan kayak it's okay. Cuma ketika orang yang udah ribuan kali ngelewatin castingan dan mungkin bisa dihitung jari dapatnya berapa itu tuh, atau bahkan sebelumnya banyak temen gue tuh yang bahkan gue sendiri yang ngalamin, gue ngehadapin puluhan kali castingan dan baru satu dapat gitu. Prosesnya tuh harus kayak gitu dan lu udah berapa tahun berkecimpung di dunia acting? Dari 2019 untuk di Jakarta ya. Damn. Ya. 2019. Ya dimana kita tahu bahwa memang pentingnya proses casting itu tuh untuk nyari pemain yang cocok untuk mainin karakter yang dibutuhkan. Iya, yang paling dapat feels-nya. Paling dapat feel-nya, paling mendekati dari apa yang dibutuhkan gitu. Iya. Ya nggak melulu ngomongin tentang ganteng ataupun lain-lainnya ya. Bener. Itu ngomonginnya kompleks banget sih gitu. Makanya dibutuhkan casting biar kita bisa ngelihat langsung tuh kan kayak performannya orang sampai gimana. Ya gitu. Jadi bukan hanya look-nya doang gitu kan ya. Ya gitu. Bener. Kayak gue tuh pernah casting. Ini tuh gue lupa karakternya apa, dan memang
yang gue lihat kan ganteng-ganteng ya, yang cowok-cowoknya tuh. Terus maksudnya dari gua dong waktu itu. Ih, itu dia deh kata gua. Cuman waktu itu gue termasuk nggak dapet. Yang dapet itu dia waktu datang casting tuh biasa aja. Make sense. Dia tuh dandan biasa aja. Nggak yang hebring, nggak yang pengen kasih first impression banget ke si produser atau sutradara. Tapi dia dapet. Gitu loh. Gua sebagai yang baru ikut casting terus mikir, gila, ini orang yang lebih ganteng gitu loh. Tapi kagak dapet. Gitu kan? Iya. Kayak nggak melulu kayak dia yang paling ganteng, dia yang dapet. valid gitu. Iya. Ternyata ya ini ngomongin tentang kebutuhan karakternya gitu. Iya, true. Apa ya? Mungkin di saat sekarang ngomongnya secara prosesnya mungkin lebih enak gitu Pal ya. Gue pengen nanya sih sama lu kayak biasanya lu ketika proses casting awalnya dulu deh dapatnya dari mana biasanya? Oke. Ini karena gue baru ikut casting tuh 2 tahun terakhir. Gue tuh selalu dapet online. Gue nggak pernah tuh yang datang ujuk-ujuk ke studio, ke gedung mana, gantri gitu. Gue nggak pernah ngerasain itu. Nah, terus kebetulan juga project yang gue ambil tuh kan short movie gitu ya. Itu gue nemunya project-projectnya di Instagram atau ada semacam grup yang nge-share tuh project ini, ada project ini, iya, agensi. Terus ya udah awalnya upload dulu foto profil sama video profil tuh. Itu biasanya ke Gform atau ke si agensinya langsung. Habis itu udah tinggal nunggu kalau misalkan menurut si mereka ini gua ada kemungkinan bisa karakternya secara kebutuhan masuk gitu. Ya kan, secara kayak fisik, looks segala macam masuk. Baru habis itu lanjut casting. Castingnya tuh entah casting online atau ada juga yang casting tatap muka. Datang langsung. Tapi itu jadwal tuh kan. Iya. Nggak ada tuh yang ngantri segala macem. Berarti lu masuknya tuh kayak udah terkurasi gitu ya? Iya, jadi ya ada casting dari profile dulu, terus habis itu baru casting pakai skrip. Nah, baru tuh lanjut habis itu. Kalau gimana? Gue pengen tahu deh, maksudnya gimana sih seganas apa lu harus seharian gitu loh? Gue mungkin gue terbilang juga pendatang baru juga ya dibandingin orang-orang yang mungkin jauh lebih lama dari gue gitu ya. 2019 itu gue termasuk baru lah untuk industri entertain ini dibandingin teman-teman gue yang lainnya gitu ya, yang lebih kawakan lagi untuk dunia percastingan dan persyutingan. Pada saat itu masih diberlakukan hampir full offline gitu Pak. Jadi sosial media tuh cuman diberlakukan cuman untuk kontak-kontakan aja. Belum tuh yang apa? Open casting gitu ya? Jadi semuanya tuh kurasinya itu datang pas offline. Jadi semuanya nanti datang gitu. Nanti kesini aja kayak apapun bentuknya, pokoknya kita harus datang ke alamatnya, ngisi administrasi di situ, dan yang casting di situ gitu loh. Nah, mulai berlaku sosial media kayak yang gue bilang tadi, di saat-saat sekarang itu mungkin lebih enak karena sosial media tuh udah lebih gacor lagi. Jadi dipergunakan banget untuk mempermudah pengkurasian casting. Semenjak COVID lah. COVID dan setelahnya tuh udah sangat diberlakukan gitu loh. Enggak, terus pas casting tuh lu kayak gimana maksudnya? Ya kan kalau misalkan orang ngelamar kerja nih, lu bawa portfolio tuh, print, fotokopi KTP lu kayak gitu juga enggak? Saat awal iya, karena gue katro, gue orang daerah coy gitu. Gue nggak tahu apa. Lu bawa portfolio, lu bawa CV. Gitu kayak karena sebelumnya gue di kampung pernah teater gitu. Iya. Film gitu kan. Awalnya gue bawa, ya karena gue nggak ada referensi apapun di sini. Tapi seenggaknya yang lu bawa tuh CV untuk acting ya? CV emang untuk acting. Bukan panitian SMA atau apa kuliah gitu ya? Enggak ya? Malu-malu batu ya? Enggak. Emang gue khususin ini profile gue soal syuting gitu, soal acting gitu kan ya. Arts banget. Ya. Terus gitu. Sudah di saat ya pernah melalui masa yang kayak gitu tadi, yang masih katro, pas casting juga yang kayak
masih pelangap-pelongo, masih bingung banget harus ngapain. Parah sih pertama kali tuh. Apa ya? Ya nanti gua akan cerita sih gimana ruangan casting itu sangat menakutkan dan kosong. Nanti cuman salah satu juga kayak gua harus ngantri panjang coy di masa itu coy. Itu anjir. Seharian, friend. Datang pagi sampai malam. Lu seharian di situ? Seharian. Dan bayangin, maksudnya gue pernah kejadian juga, dan mungkin orang lain juga pada saat itu sering ya. Dimana ketika udah mulai giliran lu nih, akhirnya ditunda besok. Wah itu suy. Chaos. Gila. Itu kadang kayaknya udah hancur banget tuh. Iya. Keringetan, minyak, lepek. Mood tuh udah hancur banget gitu. Mood tuh udah hancur banget. Gimana ya? Ya nunggu seharian. Iyalah. Gitu, udah kelaparan di sana, ya sambil makan juga. Dan lain-lain ya, coba untuk menghibur diri dan lain-lain, ngobrol sama orang final akhirnya gitu ya. Kayak coba untuk berbaur gitu ya, untuk lebih tahu dan lain-lain gitu kan kayak. Gitu pada saat itu. Ya panjang lah prosesnya saat itu. Menunggu yang semua orang tahu itu menyebalkan. Iya, enggak masalahnya juga. Itu kan rame ya, crowded gitu. Gua walaupun offline, itu gue dikasih skripnya online juga. Ya. PDF. Ya kan? Apa lu yang masih dikasih kertas gitu loh, Kak? Masih dikasih kertas. Masih dikasih kertas. Dan itu pun juga ketika giliran lu udah mau ke mungkin 3 nomor lagi baru lu gitu ya. Iya. Nah itu baru lu dikasih skripnya. Karena antrian itu panjang banget, bayangin seharian, Pal. Iya, lu maksudnya untuk kesempatan menghafalnya berapa menit doang dong? Iya. Mau itu iklan, mau itu film dan lain-lain gitu ya. Hampir semuanya yang gue laluin tuh kayak gitu saat itu. Iya. Dan waktu itu apa genre-nya lu apa? Macam-macam sih, Pal. Udah banyak banget, cuy. Lupa gue. Banyak banget. Wah, gokil sih, Dek. Iya, di saat itu ya masa-masa gue ngeluh kayak anjir lah gini. Terus ya gue akhirnya bisa ngobrol sama orang gitu kan ya. Gue tahu pengalaman dia dan ternyata proses casting tuh kayak gini. Kayak gue anjing kayak gini ya, seberdarah ini rasanya gitu, semelelahkan ini gitu ya. Untuk dapetin itu yang belum tentu juga ketika lu casting lu dapet. Itu BT-nya kan di situ ya, maksudnya ini tuh udah menunggu waktu panjang segala macem, menguras mental banget tuh. Parah, friend. Terus tiba-tiba nggak dapet. Iya. Mending kalau dikabarin, ini enggak. Ya jadi patokannya ketika mungkin udah seminggu 2 minggu lu nggak dikabarin ya lu nggak dapet. Udah aja gitu ya. Nah dan dari situ juga gue belajar untuk kayak ya udah habis casting ini juga gak usah pikirin casting lagi yang lain. Oh datang. Ya. Kerjakan, lupain. Ya cari lagi. Gitu. Cari lagi. Gitu. Iya. Sekarang tuh ketolong banget, Pal, sumpah. Kita bisa request online ataupun bahkan mereka menyediakan untuk casting online gitu ya. Iya, oh iya sih. Kalau misalkan dibandingkan seperti itu ya memang iya. Iya, lu bayangin kan maksudnya oke, di samping kita mungkin harus nunggu seharian, di samping jaraknya juga, Pal. Bayang nggak sih? Iya, effort resource lu buat bensin. Oh, friend. Gila. Nah, tapi gini. Lu kan coba kita retrack ke casting pertama lu ya. Iya. Waktu itu. Lu bawa tuh CV. Bawa. Iya kan? Lu ada nggak yang lu persiapkan diri lu secara lu belum dapat skrip juga nih? Kalau mau ngomongin saat itu ya mungkin nekat doang ya. Nekat doang sih. Ya. Karena ya gue nol banget, Pal. Maksudnya saat itu ya gue tahu apa, bahkan pengalaman pun nggak ada untuk casting gitu ya. Iya. Nggak ada. Ya ini industri yang sebenar-benarnya yang baru banget gue masukin gitu. Kayak gue nol parah. Dan ya udah, lu dengan pakaian yang lu merasa lu pede pakai itu, lu ngerasa lu cakep, nanti di frame. Urusan karakternya gimana belakangan yang pun ketika gue juga udah tahu casingnya juga jadi katro pada saat pertama ya. Iya katro banget. Terus kaku apa? Kaku banget coy. Kaku banget. Karakter apa tuh waktu itu? Apa ya, pokoknya gue jadi
gue lupa persisnya gimana, tapi gue jadi cowok yang saat itu tuh keadaannya lagi kesel gitu sama cewek. Aduh, itu kan intim banget tuh ya. Intim, harusnya intim. Sulit banget gak sih? Itu kan kalau perasaannya lepas kan jadi kayak aneh, Fred. Iya. Aneh. Dan di mana gue masih ngebelakangin kamera lagi gitu kan, kayak aduh itu. Lu acting pengalaman di ngebelakangin kamera lagi seharusnya. Ya karena gue lost control. Oh shit. Gue lost control. Nah, makanya itu kan ternyata casting tuh bukan bilang nggak mudah juga ya. Tapi maksudnya kita perlu paham teknisnya apa gitu kan. Kita harus paham angle, gitu, blocking, gitu-gitu, dan intonasi dan lain-lain lah gitu, banyak gestur atau apapun lah banyak gitu. Nggak semudah itu ya memang ya. Iya. Gue pun pernah aneh gitu loh. Gue castingnya dia tuh anak motor. Scene-nya diceritain adalah si orang ini, si laki-laki ini tuh lagi berantem sama ceweknya di motor. Motornya motor ninja, lu bayangin tuh. Waduh. Ya kan, nah terus habis itu di ruangan casting, gue kira kan disediain kayak semacam barang atau apapun ya. Iya. Enggak. Lu literally cuma ada ruang kosong. Mungkin ada backdrop doang putih. Iya. Terus kameramen sama casdir. Terus habis itu, ayo coba tag. Langsung, gue bilang kan, ya ayo. Gue peragain dong pura-pura naik motor kan. Kayak gitu, gue buset itu nggak jelas banget rasanya tuh. Lu mau disuruh naik motor, tapi nggak ada motor ya. Imajinasi gitu. Terus habis itu diceritain, lu lagi berantem, lagi ngebut. Lu kan mikir ya, berarti ini suara mesti kenceng dong. Oh, dan ini nggak ada lawan main nih? Nggak ada. Shit kata gue. Tapi casting directornya bantuin? Iya. Ya. Dan ngeselinnya adalah, gue nggak tahu semuanya atau beberapa doang ya. Dia tuh ngebaca skripnya datar. Kayak misalkan waktu itu gue nanya ya, kamu kenapa sih? Gitu kan. Kamu kenapa ngambek? Terus si casdirnya, kalau cewek ngambek gimana sih? Pikir aja sendiri, harusnya gitu ya. Ini enggak, pikir aja sendiri. Flat banget. Ya. Kebayang. Pusing banget. Kebayang. Iya. Terus habis itu, gue sempet diem dulu pas dia balas kayak gitu. Gue mikir, iya gue lanjutin. Iya, kamu kenapa? Kalau kamu mau ngomong, ayo ngomong. Terus habis itu dia nge-cue. Dan kemudian si karakter cowok pun mengebutkan motornya. Mampus nggak tuh? Gimana gelagatnya ngebutin motor? Gue kayak gitu. Oh, lu sampai pakai suara? Shit, oke. Kalau kamu nggak mau ngomong, aku tabrakin motornya. Terus habis itu dia pengennya kayaknya kalau nggak salah gaya dramatis gitu. Oh. Iya, bayang sih. Motornya direm, dia ngepotin, set standar, terus cowoknya turun, ceweknya masih di motor. Wah, lu bayangin dah tuh, lu sebagai diri lu sekarang nih ya, para penonton nih ya, yang lagi duduk atau lagi berdiri atau lagi tiduran, lu bayangin lu mesti memperagakan itu. Mati nggak lu? Mati nggak lu? Ya selintas aja ngebayanginnya akrobatik banget nih. Kan? Akrobatik motor kagak ada. Iya. Lawan mainnya cowok lagi. Iya. Aduh. Si castingnya cowok kan, suara cowok. Bingung gua. Terus ya udah kayak itu gua itu bisa dibilang casting kesekian gitu ya. Itu gue malu mampus udah. Iya, kebayang sih. Malu banget gue rasanya. Cuman ya udah, mau gimana lagi ya harus dilakukan. Udah terjadi. Iya kan? Iya. Udah ganung basah gitu. Iya. Dan ya itu salah satunya juga teknik improvisasi itu. Karena kita nggak selalu tahu situasi saat casting tuh gimana gitu. Iya benar. Nggak selalu itu akan support sesuai dengan apa yang kita mau. Ya kayak itu tadi, sesimpel lawan main kita yang ngejawab itu ternyata beda gender dari karakter yang tertulis di skrip gitu kan ya, yang harusnya cewek, yang baca cowok kan gitu. Ya. Belum lagi yang bacanya flat gitu. Iya. Belum lagi kita harus mengimajinasikan keadaannya, situasinya gitu kan ya. Kita mungkin soal rasa aja tuh cukup effort untuk bisa in gitu ya. Karena lagi-lagi, gengs,
itu ruang kosong tok gitu loh. Nggak ada alat bantu yang kayak di set syuting gitu loh. Lu kayak kata SpongeBob, imajinasi. Itu harus kuat banget, sumpah. Gua aja tuh suka lepas bal gitu. Jujur karena apa ya? Kadang itu balik lagi ke mood kita saat itu. Iya. Itu sumpah pengaruh banget. Waktu kita nunggu, bayangkan kita harus memanage energi kita sekompleks itu. Iya. Dengan semua situasinya, yang kita harus tetap bisa perform maksimal dengan semua situasinya tadi gitu. Dan pas lu nunggu itu lu ada kesempatan buat ngeliat yang casting nggak waktu itu? Ada beberapa kesempatan, cuman kan nggak selalu kan Pal ya, karena itu pasti di ruang tertutup pasti. Ya, benar. Karena bukan karena nggak boleh dilihat orang lain, tapi biar kedap aja soal ini kan, nggak bising gitu kan ya. Itu apa ya? Kompleks banget parah. Sih, sumpah. Itu kalau sananya ada behind the scene seru banget ya, cuman ya lagi-lagi tapi itu privacy. Gue juga nggak mau kalau ini gue diumbar gitu, acting jeleknya anjing. Cuman iya apa? Gue pernah nonton, nemu ternyata James Bond yang Daniel Craig. Itu saat itu yang casting bukan dia doang. Itu jelas ya tentu. Lu tahu nggak salah satunya siapa? Henry Cavill. Henry Cavill, lu bayangin? Wah, Hollywood tuh cuy, persaingannya tuh keras coy gitu kayak. Nah, itu juga fun fact, bahwa tidak semua pemain yang main di sebuah project film, series dan lain-lain tuh nggak serta-merta kalau mereka tuh dapat langsung lock aja. Gitu. Enggak. Bahkan mereka juga ngalamin proses casting, dan lawan main mereka ibarat nih ya. Kayak ada Reza Rahardian untuk satu karakter nih. Ada Reza Rahardian, ada Aryo Bayu, ada Rio Dewanto. Bayangin mereka berkompetisi untuk satu karakter itu. Abimana. Shit. Dan ujuk-ujuk misal kita ada di tengah-tengah itu ngantri. Kita. Yang kita merasa aja kayak kita tuh manusia biasa. Wah, Lu bayangin apalagi lu pertama casting. Mampus gak tuh rasanya tuh? Aduh, iya. Aduh. Tapi ya kalau case kayak gitu tuh biasanya udah screen test. Nah, tahapannya juga ada beberapa tahapan. Bukan tahapan sih ya, tapi kayak tipe. Salah satunya tadi kan pertama ada offline dan online ya. Oke, ya itu benar. Terus juga kalau offline itu ada yang open casting. Dia ngomong open banget untuk semua orang yang pengen daftar, silakan datang ataupun hubungin kontak yang tertera gitu ya. Nah, atau kedua ada screen test namanya kan. Yang dimana kayak lu udah terkurasi. Ya, itu benar. Lu udah dijadwalkan datangnya kapan gitu kan, jam berapa gitu kan ya. Ada screen test. Oke, itu screen test namanya ya. Ya. Nah, biasanya ya untuk film biasanya lebih ke screen test sih, karena kalau open casting itu jujur akan wasting time banget ya. Oh gitu ya. Wasting time banget. Gua nggak tahu, mungkin beberapa film juga memberlakukan juga kok untuk open casting. Jadi maksudnya untuk orang-orang yang pengen coba, ada kesempatannya tuh ada banget. Sering ada kok, gue suka ngeliat di sosmed tuh kayak open casting untuk film apa. Oh, yang layar lebar gitu ya. Layar lebar ataupun series gitu banyak. Gitu sih. Apa ya? Seru aja gitu, friend. Terus apa lagi ya? Oh, ini Jir. Lu ada nggak kira-kira tuh yang aneh banget deh? Kan kalau pengalaman pertama kali casting oke lah, itu udah fix banget tuh kayak awkwardness-nya segala macem. Iya. Tapi ketika lu udah berapa kali casting, terus lu tetap menemukan gitu loh kejadian-kejadian lucu yang nggak masuk akal gitu loh, yang kayak nggak penting banget ada di kejadian casting. Ada nggak kayak gitu? Iya. Ada sih, ada. Mungkin gue gimana ya? Kalau nggak sampai nggak masuk akal tuh mungkin nggak ya? Atau gue lupa. Tapi kalau kejadian-kejadian lucu gitu kayak ada aja. Ya satu mungkin memang itu lucu, satu ya untuk menghibur diri aja. Iya. Saat itu gitu kan ya. Ya salah satu tadi gue nggak tahu ya. Gue jujur nggak keberatan. Tapi gue lebih memilih untuk tampil simpel aja. Nah, beberapa orang mungkin lebih milih untuk all out. Yang padahal belum tentu tadi kan perannya
Butuh kayak gitu banget sesuai dengan look yang lagi dia apa ya, dengan pakaian lagi yang lagi dia pakai gitu, akan kontras. Nah, buat gue, pandangan gue kayak nanti akan jomplang nih ketika misal kayak gue kayak tadi nih misal gitu ya, gue jadi orang susah cuman gue all out banget kayak gitu. Iya, lu peternak tapi gaya lu rocker banget dan ya dandan habis gitu kan, effort gitu kan ya. Nah, itu kan ketika akan di-present ke produser ataupun ke klien ya. Ya itu kan jadi gimana ya? Kita aja udah kontras dari kebutuhan yang lagi dicari. Gitu kan, Bal ya? Gimana kayak ini orangnya susah, cuma kok lu dandan banget? Ya tapi gue bisa dibikin susah. Ya ngapain lu pakai baju kayak gitu tapi? Iya, gitu kan. iya. Ya itu menurut gue akan jadi masalah aja. Makanya mungkin gue lebih milih kayak lu aja yang simple aja gitu ya. Jadi kayak lebih ngeliatin face naturalnya gimana, dan naturalnya gimana. Jadi kayak lu mungkin ketika digembelin lagi bisa, ya lagi udah kebayang. Iya. Tapi maksudnya itu juga nggak menyalahkan ketika lu berdandan all out ya. Tergantung sama karakter dan situasinya. Tergantung sama karakter dan situasinya, dan menurut gue juga ya tergantung orangnya. Kalau memang dia jujur, karena pertama gue juga males effort, Pal. Jujur ya. Kayak gini aja panas, friend. Iya. Panas banget ini. Kacau. Lu kebayang gak kita yang harus nunggu, terus pengen fokus, dan ribet gara-gara gini doang gitu loh, kayak mending gua kaosan, pakai jeans atau chinos, cats udah simple gitu. Iya. Selesai. Dibandingin gua harus kayak, ya maksudnya kalau seandainya gua pengen premier atau apa ya, okay itu nge-present banget. Nge-present dan memang lagi pada momennya, gitu kan. Cuma kalau lagi casting sih gue milihnya yang simple aja ya. Untuk orang yang pengen bisa dan itu ya silakan aja sih, nggak apa-apa. Kayak annoying gitu pas keadaan casting. Ini menurut lo annoying tuh apa? Gue ngerasanya kalau yang annoying tuh mungkin salah satunya kayak yang sempet pernah lo yang tadi lo alamin kayak gitu-gitu. Jadi aneh karena ketika ya itu tadi yang kayak dibalas dialognya flat. Gitu. Jadi kita mungkin salah satu kita ekspektasi juga kan, Pal ya. Iya. Berharapnya bahwa dia akan mengimbangin energi kita gitu. Cuman ternyata ya dia akan coba untuk kayak gitu aja. Bisa aja itu mungkin ngetes gitu kan. Ngetes gimana kita tetap konsisten dengan karakter kita ya. Iya, dengan karakternya kayak gitu kan. Bisa aja gitu. Cuman jadi kayak kayak tolong lah gitu kan. Ya, walaupun bisa juga mungkin dia capek, Pal. Iya, seharian juga dia. Seharian dia ngedepin sekian banyak orang berhari-hari bahkan gitu kan. Ya udah gitu. Mungkin kalau perspektif kita kan kita bete nungguinnya ya. Mungkin perspektif dia tuh bete karena lu bisa nggak sih main karakter gitu? Iya. Mungkin ya. Iya, benar. Ya, salah satunya mungkin satu sisi gue cobain positifnya aja ya. Mungkin ini challenge buat gue. Gimana gue lebih bisa untuk nguatin imajinasi gue nebelin karakter gue kayak gitu kan ya jadinya. Kayak ya udah dia dengan ngejawab dialog gue aja ya udah cukup membantu lah. Gitu kan ya udahlah gitu. Selebihnya kalau yang lainnya tuh apa ya? Ini enggak sih lu pernah enggak tapi? Lu pernah ketemu enggak kayak oke lah lu kalau misalkan lagi mencoba menghafal terus ada yang ajak ngobrol, itu annoying. Itu ya benar. Annoying kan? Oke. Tapi ada tingkatan lagi deh. Apa? Lu lagi menghafal, terus tiba-tiba ada orang juga yang lagi menghafal. Dia mengeluarkan suara dengan bahasa tubuhnya juga dimainin. Dan itu di sekitar lu, itu gue nggak tahu ya. Maksudnya gue ngerasa tuh kayak bete aja gitu loh, kayak gue pengen mencoba fokus. Tapi dia distract. Terus gue yang lagi baca. Iya. Ini gue yang salah apa? Iya. Apa dia yang ini banget nih? Lebay banget gitu loh. Dia ya oke. Gue jadi kayak pas. Aduh, pusing nih. Jadi gue mainin karakter gimana ya? Buyar gitu loh. Iya, paham. Distract parah. Itu annoying parah tuh menurut gue tuh. Nah, dan apa? Ya untuk situasi kayak gitu pun kita mesti tahu pola kita, mesti tahu siasatnya harus gimana gitu. Iya, masalahnya tuh. Lu akhirnya pasti nyari tempat yang lebih sepi lagi. Itu iya jelas anjir. Itu gue pusing banget tuh waktu itu. Keadaan castingnya dia kan di rumah ya. Di rumah terus dibuka. Itu keadaan lagi siang tuh. Kok terik banget. Mampus kan di dalam keluar terik. Dalam ngerokok. Di luar terik. Mampus gue nih. Rame gitu. Rame lagi kan. Terus
bodo amat lah, yang penting gue tenang kan. Gue Iya. keluar udah bodo amat panas-panasan. Terus sampai akhirnya tuh gue cari semak-semak. Oke. Iya, gimana? Demi. Nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Gue akhirnya nyari ada semak-semak. Udah gue duduk di belakang semak-semak itu. Iya. Bener-bener ini semak-semak, ini keadaan tempat casting. Gue di belakang sini. Iya. Gue duduk anjir, gue mencoba baca, merem, nge-rehearse lagi skripnya segala macem. Terus ya udah, nggak dapat juga sih. Dapat juga. Tapi itu effort. Itu effort. Kayak ya kita sebagai apa ya, pekerja seni ini yang terus akan ngadepin proses casting dulu gitu kan ya. Iya. Yang rasanya ketika ya udah kita realistis aja ngomongnya, kalau ya dapat rezeki, nggak rezeki. Benar. Kan, ya? Itu emang nggak tahu ya. Gue ngeliatnya kalau misalkan dari Islam nih ya. Itu mesti kepake banget tuh kayaknya, sabar tuh. Ikhtiar tuh, friend. Ikhtiar sama sabar tuh. Iya, friend. Maksudnya ketika ada orang-orang ngeluh ngelamar ke banyak PT perusahaan nggak keterima, nah kita ngelakuin itu. Sama. Ngelakuin itu, sumpah. Sama, nggak ada bedanya kok. Sama, iya. Orang akan ngantri proses interview gitu kan ya. Kita sama, sumpah. Bedanya kalau kita langsung diminta performance secara langsung. Iya. Oh iya. Ngomongin soal itu juga tuh. Proses casting tuh biasanya gimana, Pak? Biasanya gimana? Oke. Kita anggap aja udah ngantri nih, atau lu udah screen test yang tinggal datang terus masuk ruangan ya. Oke. Jadi dia tuh yang waktu yang motor itu kebetulan gue tuh nggak ada yang online. Jadi tuh bener-bener kayak lu juga. Tapi tuh gimana ya, gue udah dapat kurasi juga gitu loh. Jadi karena foto profil sama video, terus gue suruh datang tuh casting offline. Nah, tapi di tempat ternyata gue disuruh buat lagi. Profile sama video profile. Oke. Ya udahlah ya, oke lah, tinggal ngomong. Tadinya sempat panik karena ya anjing, gue takut lupa nih skrip ya kan. Terus udah. Berarti prosesnya masuk. Masuk. Foto depan, kiri, kanan ya kan. Video profile juga. Lu keluarin ekspresi lu yang kan. Nama, umur. Yang masalahnya lu ngeluarin ekspresi senyum. Karakternya marah. Atau sedih. Yang padahal maksudnya kayak lu udah mencoba moodnya gue sesuaiin nih. Ini karakter sedih. Gue masuk, gue muka murung sedih. Enggak. Ternyata profil dulu. Diprofilin dulu. Anjing, jomplang dulu. Anjing. Gue nggak boleh protes. Ya benar. Karena itu prosesnya. Proses. Kita nggak boleh protes tuh. Terus ya udah gitu. Dia suka minta ulang lagi. Coba ulang foto profilnya, videonya. Ini kurang fokus nih. Ya udah. Biasanya apa sih, sorry? Nama, umur. Nama, umur, berat badan, tinggi. Gue tuh yang paling jarang tuh ngasih tahu ukuran baju, celana, sepatu. Itu biasa jarang. Biasanya ditulis. BTW kita nulis dulu. Iya, nulis dulu. Ya. Jadi kita masuk. Nanti akan dikasih kertas ya, 1 HPS gitulah, atau papan gitu segede gitu juga, ngisi nama, nanti umur berapa, tinggi badan, berat badan, kontak terus ya ukuran baju bla 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 kalau sananya ada. Terus juga kontak ya. Kontak biasanya kita isi agensi atau manajer atau nomor kita sendiri gitu kan. Baru tuh nanti foto itu dulu gitu kan. Masuk penjara. Ya, oke, udah sekali crack gitu. Kasih, baru foto pose gitu ya. Iya. Kiri kanan serong gitu kan, terus depan gaya gitu-gitu, kayak baru bisa foto video profile. Nah, itu tadi nyebutin nama, umur, tinggi, berat, sama ukuran. Pengalaman terakhir. Pengalaman terakhir apa? Ya. Baru udah. Baru kita masuk ke skrip. Oke, udah siap nih. Iya. Oke. 3, 2, 1, action. Lu kalau misalkan yang lu mulai, oke. Kalau dia yang mulai, aduh. Si casdirnya yang flat itu kan. BTW casdir itu casting director. Iya, itu dia. Dia director untuk casting itu gitu. Maksudnya kayak ya dia yang akan ngoperasi, akan ngarahin gitu. Benar. Terus ya itulah
berskrip, baca skrip, mengulangi skrip yang udah kita ingat, kita hafal. Pun kalau misalkan dibutuhkan body language, gerakan tubuh yang lainnya itu dikeluarkan gitu kan, supaya untuk memberi nilai plus lah ya untuk Kesdir. Terus ya udah kelar itu, kadang gue tuh sering banget malah bingung. Udah selesai, terus diem. Si orang yang kameramen sama Kesdir tuh ngeliatin kamera. Kan udah selesai baca skrip ya, terus gue diem. Gue nunggu dia dulu gitu loh kan. Kadang gue nanya, oke kak ini bagaimana? Oh iya udah kamu nggak apa-apa udah keluar aja. Nah gitu kan maksudnya kalau gitu ngomong kalau udah selesai gitu. Nah udah ya kadang tuh pas ketika udah selesai, udah gue kayak lu bilang tuh datang kerjakan lupakan ya. Gue mau gimana pun keadaannya, semalu apapun, sebahagia apapun, gue ngerasa performa gue di casting itu. Udah, pokoknya keluar dari ruangan, siap-siap cabut. Ya, benar. Udah lupain. Karena akan jadi overthinking doang. Kacau. Sumpah, maksudnya bukan tentang itu nggak bagus ya. Gitu. Bisa aja sebenarnya itu bagus. Tapi karena gimana ya? Itu kesempatan yang kadang ada sedikit aja kesalahan kita lakukan ataupun kita ngerasa nggak bagus, tapi di keadaan kayak gitu yang kita lagi mencuri kesempatan, jadi overthinking kayak, aduh harusnya kayak. Tapi ini nggak, lu kadang suka terpengaruh nggak? Kan lu di luar ruangan, terus orang kelar casting, lu ngeliat ekspresinya kan beda tuh ya. Pas masuk casting sama keluar casting tuh, itu raut berubah tuh. Bener. Raut berubah tuh. Yang entah ada yang capek, ada yang kayak kecewa, macam-macam. Entah dia itu maksudnya masih basian karakter dia, meranin karakter, atau ya udah dia merasa performanya kurang. Dan itu tuh gue ngelihatnya jadi kayak mempengaruhi mental juga. Benar, makanya sebenarnya jangan deket-deket sih. Buat gue ya, karena gue juga nyerap gitu, Pal. Gue gampang ke distract. Anjir. Makanya gue nggak coba untuk nggak dekat-dekat lah sama tempat itu gitu. Gue coba untuk fokus aja jauh gitu kan, sambil mantengin dari jauh gitu kan ya. Giliran gue nggak gitu kan. Karena takutnya terpengaruh tadi. Apalagi ketika kalau kita dekat banget sama ruangan casting ya, kadang suka bocor tuh suaranya. Ada yang memang terdengar keren banget, ada yang terdengar memalukan gitu macam-macam. Nah itu tuh jadi mempengaruhi. Sumpah itu jadi pengaruh sumpah. Aduh, gua sempet ngedengerin ini malah si Kesdir yang ngomong. Maksudnya gua udah kedengeran kan ya si calon talent ini. Ya, gua ngerasa, wih gokil keren nih. Terus tiba-tiba diminta coba ulang boleh nggak ekspresinya atau intonasi suaranya diubah. Tercengang gua langsung, sebagus itu aja masih salah nih. Gimana gua? Kan jadi gitu kan. Jadi ngevaluasi diri kayak padahal belum giliran kita gitu. Iya. Belum tentu juga yang kita udah siapkan itu salah. Atau jelek gitu kan. Bisa aja ternyata itu yang dibutuhkan gitu kan ya. Itu aduh main games banget tuh, permainan otak banget. Parah. Itu makanya di samping semua teknis itu ada mental sih. Sumpah. Mental tuh dipersiapkan banget kalau kasih. Asli, friend. Coba. Mungkin gue nggak tahu ya. Gue sejauh ini mungkin ketemu cashier yang baik-baik, syukurnya gitu loh. Dan cerita beberapa teman gue tuh mungkin di masa-masa mereka lah gitu. Ada juga yang ngalamin yang kayak dijutekin, diketusin gitu loh sama casiernya yang kayak, gue bisa acting nggak sih? Atau ketika giliran dia nih mau masuk gitu kan. Terus bentar. Lu tahu nggak kebutuhan untuk karakternya apa? Anjir. Iya aku padahal dia screen test. Iya. Dia udah terkurasi gitu. Udah terkurasi padahal. Untuk kebutuhan karakter ini kak gitu kayak. Lu ngaca nggak sih gitu? Anjir. Fuck friend. Gila, itu belum casting aja udah dijudge tuh. Iya. Maksudnya itu kan ya yang gue nggak tahu kebutuhannya gimana. Iya. Gue nggak tahu memang kebutuhan karakter yang mereka butuhkan tuh secara physically gimana. Karena yang tahu kan casting directornya ya. Iya benar. Nah, cuman kan maksudnya ini orang udah terkurasi lewat screen test loh gitu. Satu. Terus juga gue nggak tahu salah satunya mungkin kooperatif aja. Kasih dia kesempatan untuk itu. Karena dia udah melewati prosedur sebenarnya gitu kan.
Terus juga mungkin kalau kita mau ngomongin kemungkinan lainnya, bisa aja mungkin ternyata perform dia bagus. Iya kan? Bisa aja director ataupun klien suka. Iya benar. Atau bisa aja mungkin ada kebutuhan talent lain yang dia bisa masuk. Iya. Gitu kan? Betul. Karena lagi-lagi yang sebenarnya yang pada faktanya juga bahwa casting itu tidak melulu ganteng dan cantik. Karena itu lagi-lagi ngomongin karakter kan, Pak. Karakter. Karena kayak yang lu bilang tadi kan, ada yang ganteng banget tapi dia nggak kepilih. Bener. Malah yang biasa-biasa aja yang kepilih gitu kan. Ya, lagi-lagi gitu. Ya, apa ya? Bukan tentatif, tapi sesuai kebutuhan gitu. Teman-teman gue juga banyak nanya soalnya, yang dari kampung terutama gitu ya, yang mereka nggak begitu tahu entertain itu harusnya gimana sebagai personal gitu loh. Kayak mereka kadang udah minder duluan, kak gue jelek, paling jadi preman gitu. Iya. Nggak gitu, nggak gitu. Banyak banget karakter-karakter ataupun pemain-pemain yang punya look yang unik. Iya benar. Yang unik, yang komedi, yang macam-macam lah gitu ya. Macam-macam banget yang itu yang dibutuhkan ternyata gitu. Yang kayak gue malah nggak kepilih. Karena ya gue kontras dengan apa yang dibutuhkan. Misal gitu kan. Iya. Jadi nggak gitu. Jatuhnya tuh bukan lu yang mendapatkan karakter, tapi karakter itu yang mendapatkan lu. Iya, karakter itu yang milih lu. Iya. Makanya ya lagi-lagi untuk case yang seperti itu, ketika gue udah kepilih gitu ya, ataupun nggak kepilih ya gue akan mikir kayak gitu ya. Mungkin karakter ini tidak memilih gue, atau ketika kepilih karakter ini milih gue. Gitu. Iya. Ketika karakter itu udah milih gue, menurut gue akan maksimalin banget sih. True. Ya. Anjay, gila. Cir. Casting cuy. Iya, dan itu juga di samping ngomongin kebutuhan look juga ngomongin tentang skill actingnya juga, karakternya juga. Bener. Gitu loh. Jadi kayak kompleks banget gitu. Mungkin kita terlihat looknya sama aja gitu. Cuman mungkin ketika kita bawain satu karakter pasti akan beda hasilnya. Iya. Benar. Nah, kayak gitu tuh yang ternyata mungkin yang dibutuhkan karakter yang kayak dibawa Nopal gitu. Oh, tapi ada pertanyaan. Lu kira-kira ada nggak ya? Lu casting itu lu bukan sekedar skrip. Jadi lu melakukan suatu gerakan, improv. Kayak misalkan enggak improv juga sih kayak. Oh, gua ada. Oke. Terus. Mungkin dance, fighting. Sorry gue lupa orangnya. It's okay. Yang penting lu dapat peran. Tapi enggak. Iya. Jadi, kalau untuk ngomongin ini berarti kayak karakter ataupun kebutuhan casting yang gue dapetin gitu. Iya. Pernah waktu itu lagi masa-masanya apa sih, Pal? Pargoy yang saat itu lagi hype banget. Jadi waktu itu lagi marak banget casting iklan gitu ya. Iya. Dan semua iklan itu tuh pakai konsep Pargoy. Anjing. Gue tuh kan agak si Pargoy situ. Iya. Anjing. Nah, cuman gue satu sisi gue ngerasa gue nggak bisa Pargoy. Emang gue nggak bisa. Gitu. Iya. Udah jadi saat itu kayak gue bilang, wah, gue nggak bisa kak Pargoy gitu. Gue nggak bisa joget-joget gitu loh. Oh ya udah deh kalau gitu. Ya, jadi gue di skip. Oh, di skip akhirnya. Oke. Karena sempat kayak lu kalau mau nyoba nggak apa-apa nih gitu. Gue nggak bisa masalahnya. Kayak jadi katro aja gitu kan ya. Lu seenggaknya masih safe lah ego lu ya. Lu nggak ada rasa malu di situ. Justru karena gue malu juga untuk nyobain. Mungkin kalau misalnya gue nggak punya malu atau yang gue orangnya main gasnya Iya. Mungkin bisa aja gue gas gitu kan. Tapi gue nggak bisa, ini akan malu-maluin pasti gitu. Anjing. Ya kan maksudnya ada aja orang yang bodo amat, gasin aja mau bagus mau jelek gitu. Iya. Dia secara mentality dan juga ngomonginnya tuh ketubuhan dia mungkin udah keren gitu loh. Jadi ketika dia diminta buat ngapain aja tuh udah gaseng aja. Iya. Maksudnya gelagatnya tuh udah dapet untuk melakukan bahasa tubuh. Iya.
walaupun dia tuh nggak persis apa yang dicontohin. Nggak persis, ataupun mungkin dia baru pertama kali ngelakuinnya. Iya. Tapi kayak udah sinkronnya nih. Iya. Sinkron aja. Gua ada momen casting tuh ini drama musikal. Iya. Oh, nyanyi dong. Nyanyi dong. Drama musikal ada narinya juga dong. Kedua hal ini gue nggak bisa nih. Anjing. Gue nggak bisa dan gue nggak pernah melakukan. Iya. Iya kan. Itu gerakan dance baru dikasih di hari H. Iya. Pas datang casting. Iya. Oke. Udahlah ya. Lagunya udah dikasih dari 1 minggu yang lalu jadi gue bisa menghafal. Cuman tetap aja deg-degan tuh. Terus ada nih satu orang pertama masuk. Set. Keluar mukanya pucet, Ren. Pucet parah. Kebayang nih gua. Bayang. Dia keluar ya. Maksudnya kan gue udah sempet ngobrol sama macam. Gue tanya, "Gimana?" Jongkok dia. Jongkok dia langsung kayak megang pala gitu. Anjir, dia masih nggak nyangka apa yang terjadi tadi. Gitu. Gua nggak tahu gimana. Gue tadi nyanyi cuma 1 bait doang. Oh, langsung di-cut. Buyar dianya, bukan di-cut. Oh, shit. Dibuyar. Oh shit. Itu nyanyi. Yang kedua ngedance. Iya. Ngedance tuh ada berapa kali? 8 kali 8 ya gerakannya. Dia baru ketukan Tua Gapat Manam Jupan, terus yang ketiga apa keempat? Buyar. Terus dia improv. Dia bilang, gue nggak tahu anjir tadi gue dance gue improv akhirannya. Iya. Gue mampus banget lagi. Iya. Terus habis itu gue tanya, terus habis itu gimana? Udah. Enggak, gue disuruh tangga nada. Do re mi fa sol la si do si la fa do gitu kan. Dia ada sebutannya, tapi dia nggak ngeh. Oke. Kalau misalkan yang lagi disebut sama si director itu nyanyiin tangga nada. Oke. Dia sempet haho-haho, dia bilang gitu. Udah blank nih. Udah blank. Nyanyi ngeblank, ngedance ngeblank, suruh kayak gitu lagi. Iya. Ya kan? Terus dia, terus dijelasin lah. Do re mi fa sol la si do. Masa kamu nggak bisa sih? Oh ya bisa. Dengan gemeterannya. Iya. Dia coba tuh. Mentalnya udah down tuh. Udah down parah. Dia pertama casting. Shit. Posisi pertama tuh. Iya. Keluar. Diceritain semuanya. Gue mikir, wah mampus sih gue. Gue mencoba nenangin, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya udah lewat. Iya. Udah tenang dah, udah lu tenangin dulu. Benar. Apa masa-masa kalian dengar harusnya panik? Gue makin panik dong. Gue makin panik. Ternyata ribet. gue masuk. Terus tiba-tiba tuh di dalam, gue nggak tahu di dalam tuh ada siapa aja. Ternyata di dalam itu ada director. Terus abis itu tim produksi. Oh shit, ada semua lengkap tuh berarti. Shit. Ada pemeran ceweknya. Damn, kata gue. Dan pemeran ceweknya itu bukan sekedar pemeran biasa. Yang udah ada nama. Oke. Mampus gak lu? Iya. Iya kan? Terus langsung disaksiin tuh ya. Disaksiin. Cuma ada kamera mereka doang aja geter nih. Lagi ada mereka semua tuh. Ada makhluk-makhluk ini. Wah gila. Terus awalnya tuh beda banget, Fred. Deg-degan dong. Terus gua aja tetep gak mau ya di posisi itu tuh. Gue buyar. Gak enak. Gue disuruh kan perkenalan segala macam. Abis itu langsung, oke. Kamu nyanyi mau gimana, dari bait mana? Aku dari awal aja kali ya. Iya. Terus gue nyanyi mau masuk ref. Yeah. Terus tiba-tiba nada gue nggak masuk. Oh, fales. Yeah. Fales dan parahnya karena di situ adalah gue pertama kali nyanyi di depan orang. Gue langsung gue sontek kayak gitu. Harusnya itu nggak boleh, ya kan? Kayak gas aja lanjutin gitu loh. Gue maaf, gue ngomong kayak gitu. Nah terus habis itu gue ulang refnya, masih nggak dapet. Oh mampus tuh kan. Mampus parah tuh. Makin down tuh. Makin ngedown. Terus akhirnya gue pas refnya kelar, udah gue udahin. Tadinya tuh gue udah menghafal dari awal sampai akhir lagu. Oke. Cuman karena udah ngedown banget, udah. Iya. Gue kayak, udah kak. Oh oke. Udah siap ngedance? Udah. Gue tanya, kak ini boleh nggak ya temponya tuh diturunin? Nggak boleh.
Oh gitu ya. Enggak, soalnya ini aku pertama kali ngedance, Kak. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa, gerakin aja. Itu tuh gerakan temponya, Dek, asal lu tahu. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. Mampus lu. Iya, friend. Ngedance kayak gitu. Karena ya ditambah lu bukan dancer. Gue bukan dancer, gue bukan penyanyi. Iya. Gue dance-nya itu baru dapat 30 menit sebelum gue ngelakukan casting itu. Iya, iya. Ya udah mampus sama gue kayak si orang pertama tadi. Iya. Akhirnya gue improve dan genre-nya itu, oh itu kacau dah. Genre dance-nya tuh yang kayak gaya-gaya hip. Iya kan? Iya. Terus gue gue nggak tahu gimana, gue nggak pernah ngedance. Ya udah asal jingkrak-jingkrak aja. Iya. Yang penting gerak. Yang penting gerak. Yang penting gue udah nyanyi tadi, gue ke sontak. Gitu kan. Gue pokoknya dance nggak boleh berhenti kelupaan gitu. Benar. Udah asal gerak. Iya. Asal gerak. Terus habis itu si casdirnya ngomong. Iya. Udah. Oke, terima kasih, nanti kita kabarin ya. Langsung dipotong, dipercepat kayak udah keluar. Terus tapi gongnya tahu nggak? Wasting time ini cepat. Gongnya tahu nggak? Si orang pertama tadi dia keterima jadi pemeran utama. Itu nggak mungkin kan, lu kayak ada yang tahu, Ren. Sumpah. Iya, itu sering terjadi, itu Pak. Gong. Si orang pertama tadi sering terjadi. Keterima. Bener. Maksudnya gue mendapati diri gue ataupun orang lain yang gue lihat kayak gitu ya. Iya. Yang walaupun ini sebenarnya perkiraan kira-kira ya. Apa sih? Istilahnya bukan cocok logi, cuman perkiraan ngasal aja lah. Iya. Yang kayak kayaknya gue lebih keren dari dia. Gitu. Iya. Pede aja gitu. Iya. Ternyata dia yang dapet. Iya. Atau ketika gue ngerasa inferior gitu yang kayak anjing gue kayaknya paling jelek deh ini secara performance gitu ya. Dan apapun lah gitu, kayaknya gue nggak kepilih. Gue dapet. Aneh gitu kan? Itu emang apa ya? Emang takdir kali ya udah. Takdir satu, terus juga buah dari ikhtiar gitu ya. Itu benar banget. Itu benar. Nggak ngerti kalau dibahas secara logika tuh kayak nggak masuk akal. Cuman itulah yang terjadi di dari apa yang gue alamin ya. Mungkin banyak orang di luar sana juga yang ngalamin kayak gitu sih gitu. Anjir, gila. Gila. Banyak banget sebenarnya apa ya kejadian-kejadian unik kayak gitu ya. Yang apa? Yang akan terjadi lah gitu loh di saat-saat casting gitu tuh. Oke. Mungkin ya begitulah ya kisah casting ya guys ya. Maksudnya kalau misalkan kalian yang mau mencoba untuk casting, nggak apa-apa. Benar. Nggak apa-apa. Walaupun bisa aja kalian sekedar asal coba aja. Kalau setelah itu kalian bete dan nggak mau untuk casting lagi, ya nggak masalah. Seenggaknya lebih baik tuh gagal mencoba daripada kalian tuh nggak pernah sama sekali dan menyesal. Iya. Soalnya apa ya? Satu sih gue pikir kayak nggak usah hirauin siapapun di sana. Bukan nggak usah hirauin gimana ya? Jangan kedistraksi aja sih. Fokus aja ketika datang gitu. Benar. Untuk sekarang juga kalau pengen coba untuk casting banyak banget informasi yang bisa didapetin. Sosmed tentang PH ataupun agensi kadang suka nge-share soal informasi casting gitu kan ya. Banyak banget. Karakter juga beraneka ragam. Kalian nggak harus ngerasa yang harus ganteng dan cantik dulu, nggak. Kebutuhannya banyak banget, nggak tentang itu doang kok gitu loh. Banyak banget gitu. Cobain aja, apalagi kalau seandainya kalian berminat gitu ya. Sesimpel penasaran, cobain aja. Cobain aja guys. Cobain aja dan kira-kira bayangannya udah dapat lah ya gimana suasana casting situasinya gitu loh. Kayak ya itu sih saran gue, fokus jadi diri sendiri aja gitu loh. Tampil sebisa kalian gitu loh. Nggak harus yang dan effort banget, nggak. Itu nggak harus dibutuhkan kayak gitu banget kok. Oke, benar. Apa sih istilahnya tuh? Bukan ya dandanan pantas aja lah. Dandanan pantas aja. Ya pun kalau misalkan udah dapat skrip, ya
nggak apa-apa dicoba ditelaah. Walaupun itu tuh biasanya yang dikasih skrip tuh cuma satu scene doang ya. Satu scene doang. Kadang ada poin-poin yang dikasih gitu. Iya, itu tuh bukan sekedar karakter ini skripnya apa, tapi tuh ada semacam backstory-nya ya. Iya, ada backstory-nya. Backstory di scene tersebut. Iya. Jadi ya, coba aja. Oke, guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan shout out juga untuk Ngopi yang sudah menyediakan tempat untuk kita shoot podcast hari ini. Iya, yang penasaran sama Ngopi, coba cek di Instagramnya. Yoi. Untuk alamat dan semuanya, yang pasti harus datengin, harus coba. Yo, di apa nama daerahnya kita nih? Depsos ya? Depsos, Tanah Kusir. Dekat Tanah Kusir guys. Dekat tol sama tol Tanah Kusir. Ya, thank you banget buat Ngopi pastinya. Dan juga buat kalian yang kira-kira mungkin masih penasaran tentang behind the scene persyutingan. Betul. Atau kira-kira apa lagi sih yang enak kita bahas? Selanjutnya ya. Coba komen ya. Komen, Mbak. See you. See you guys. Podcast kamu biasa aja.